Yo, what's up guys, selamat datang lagi di channel aku dan aku lagi buat kalian yang baru singgah di channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke men, nah hari ini kita balik lagi ke VOB reaction tapi kita nggak nonton yang covernya dulu, kita pengen nonton yang sejarah. Oke, sejarah terbentuknya VOB mungkin sekilas aku ya sekilas mungkin sedikit ya. 0,01% mungkin tahu, tapi selebihnya enggak, oke. Nah, mungkin aku mikir aku butuh ini, aku perlu wawasan tentang mereka. Dan selama ini, di saat aku nggak tahu apa-apa, yang ngebantu aku ya kalian semua di komen ya kan, ngasih tahu aku, "Bang, ini gini loh, ini cover loh, ini." Nah, aku terima kasih banyak juga buat kalian semua. Maksudnya kalau nggak ada kalian juga, aku nggak tahu mau ngomong apa juga nanti, ya kan? Nah, biar, adalah terbentuk pengetahuan aku sedikit tentang sejarah VOB ini biar, pokoknya biar gimana ya, biar lurus-lurus aja, nggak belok-belok, oke men? Nah, mungkin, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita cek nih videonya. Ini aku nonton di ini, IRC13, nanti, link originalnya bakal kutaruh di deskripsi, oke men? Jangan lupa kalian cek juga. Nah, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita cek videonya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik Oke, saja. alhamdulillah Tetap baik. semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya membawakan Inspiration Corner atau pojok inspirasi dan lagi-lagi saya akan menyajikan tentang Voice of Baceprot atau VUB, terutama tentang sejarah terbentuknya Nah, dan lika-liku perjalanannya. Ya. Grup metal hijaber Voice of Baceprot atau VUB kini tentu saja semakin populer, ya bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di mancanegara. iya. Tur Eropa bertajuk Fight Dream Believe ke 4 negara 8 kota, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, dan Swiss pada November sampai Desember tahun 2021 kemarin, Berarti jelas di kian Swiss ada juga? menancapkan kaki VUB di belantika musik. Nah, berarti di Swiss ada juga? Mungkin, kalian yang tahu videonya nanti bisa kasih tahu aku di mana aku pengen nonton juga nih. Soalnya kayaknya yang di Swiss belum pernah sih, belum pernah nonton ya, belum ada ya, belum pernah nonton. Eksistensi mereka pun semakin diperhitungkan. Namun, bagaimanakah sesungguhnya awal perjalanan VOB sampai mereka mampu di titik ini? Dan bagaimanakah lika-liku perjalanan grup yang digawangi oleh Firda Marsha Kurnia sebagai vokalis sekaligus gitaris, Widi Rahmawati sebagai basis, dan Siti Aisyah sebagai drummer ini? Nah, kita mulai pembahasannya dari awal kelahiran VOB. Kelahiran VOB berawal dari sebuah sekolah keagamaan atau madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Oke. atau Kemenag, Wah, gitarnya yakni bagus nih, Madrasah Tele ini. Tsanawiyah MTS, ya setingkat sekolah menengah pertama atau SMP, Mhm. yakni Madrasah Tsanawiyah swasta bernama Madrasah Tsanawiyah Al-Baqiyatus Sholihat atau Bakitos di Banjarwangi, Garut. Anak-anak yang kemudian bergabung di dalam VUB tersebut pada saat itu masih duduk di kelas 2 Tsanawiyah. Wow. Lalu bagaimana bisa anak-anak madrasah yang umumnya akrab dengan lagu-lagu religi itu bisa menjadi pemain band metal? Nah, iya sih. Maksudnya yang dekat dengan lagu-lagu religi tiba-tiba menjadi gila di lagu metal men, waduh. Nah ini seru, oke ya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang guru bernama Erza Satria yang lebih populer dengan sebutan Abah Erza. Abah Erza. Dialah sesungguhnya orang yang paling berjasa dalam melahirkan VOB dari mulai memperkenalkan musik
terutama musik metal, ya, mengajari mereka dasar-dasar bermusik, bernyanyi, dan lain sebagainya. Terkadang kita hanya butuh fakta. Google Oke, kita menampilkan iklan hasil dulu. cek fakta agar Anda dapat mengevaluasi sumber informasi dan kontennya. Google membantu melindungi Anda dari hoaks. Pelajari lebih lanjut di g.co/carifakta. Baru, Top Avocado Coffee. Sensasi ngopi ala dessert kekinian banget. Cobain. Bagaimana awalnya kok Abah Erza mengajari mereka musik? Nah, Abah ini Erza yang jadi sendiri pertanyaan. sebenarnya masih guru honorer di MTS tersebut. Mm-mm. Sebelumnya ia pernah mengajar di 2 SMP negeri daerahnya, tetapi ia mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, yakni dipecat. Waduh, Ia dianggap menerapkan cara mengajar yang tidak sesuai dengan teori-teori pendidikan dan pengajaran. Maklumlah, ia bukan alumni Fakultas Pendidikan, melainkan alumni sastra Inggris. Karena itu ia sengaja memilih sekolah kecil untuk membuktikan bahwa ia sesungguhnya bisa menjadi pendidik yang lebih baik dari para pendidik berijazah ilmu kependidikan. kurasa Dan sekolah ia yang udah bertekad mecat Abah menjadikan Herza sekolah kecil itu jadi lebih maju dari sekolah-sekolah negeri dari daerah misal. itu dalam berbagai aspeknya selama 3 tahun. Maka jatuhlah pilihan ke MTS Bakitos yang saat itu memang baru memiliki 2 lokal kelas saja. Berarti sekolah baru ya? Kebetulan, ya saat itu Abah Erza diminta menjadi guru BK atau bimbingan kanseling Oke. karena guru BK aslinya berhalangan. Meski tidak punya latar belakang BK, tetapi ia tetap menerima tugas tersebut. Dan justru disinilah cerita VUB bermula. Anak-anak yang kemudian tergabung dalam VUB sebenarnya adalah anak-anak yang sering keluar masuk ruang BK. Siti contohnya Aduh. mempunyai kebiasaan memukul-mukul meja atau tatalu di dalam kelas, dan Marsha atau Firda mengiringinya dengan nyanyian sehingga terasa berisik. Tentu saja kedua anak itu beraksi, atau ketika 2 anak itu beraksi, yang lain-lain pun ikut, sehingga makin ramailah suasananya di dalam kelas. Alhasil, anak-anak Tukang buat tersebut rusuh nih, men. sering keluar masuk ruang BK dan bertemu dengan Abah Erza. Disinilah uniknya atau hebatnya Abah Erza. Ia tidak memarahi anak-anak tersebut, melainkan mengajaknya ngobrol dan mendengarkan keluh kesah mereka. Ia menjadikan dirinya sebagai teman bagi anak-anak bermasalah tersebut. Dengan cara seperti itu, Abah Erza justru bisa mendekati mereka dan pada akhirnya bisa menggali beragam potensi yang ada di dalam diri mereka. Saat itu Abah Erza berpikir bagaimana caranya memberikan mereka wadah agar potensi mereka tersalurkan secara benar. Sementara pada zaman itu, anak-anak yang dianggap keren adalah anak-anak yang aktif di organisasi seperti OSIS, anggota Paskibra, aktif di olahraga, atau berprestasi akademik yang bagus. Iya. Lalu wadah apa yang bisa membuat anak-anak bermasalah tersebut terlihat keren? Maka terpikirlah oleh Abah Erza ketika itu teater. Bermain teater Waduh, mungkin bisa bermain membuat teater. mereka tampil karena Oke. atau tampil keren seperti siswa-siswa yang lain. Maka dibuatlah teater untuk anak-anak bermasalah tersebut. Dan potensi mereka pun kemudian tersalurkan di teater. Sewaktu-waktu diadakanlah teater musikal. Di situ harus ada sekelompok anak grup band yang harus memainkan musik atau alat-alat musik. Firda dan kawan-kawanlah yang kebagian peran untuk memainkan alat-alat musik tersebut. Saat itu jumlah semuanya adalah 7 siswi. Dan mereka ternyata lebih terampil bermusik daripada bermain teater itu sendiri. Iya. Karena itu, Abah Erza kemudian membentuk band tersendiri dengan nama VUB, tapi kepanjangannya adalah Voice of Bakitos, merujuk nama Sekolah Al-Baqiyatus Sholihah, dengan 7 personil anggotanya. Berarti itu nama pertamanya. Yang menarik,
Anak-anak VUB tersebut belajar musik dari nol. Bahkan Waduh, Siti, sang drummer, saat itu sama sekali tidak mengetahui bentuk drum seperti apa. berarti belajar dari nol dan Siti nggak tahu bentuk drum kayak apa, mainnya gimana, harus nginjak yang mana, harus mukul yang mana. Berarti dari nol, waduh susah coy. Belajar drum dari nol itu, waduh gila sih. Ini Abah Herza bukan main. Ia diajari oleh Abah Erza menabuh drum dari drum rakitan, berkas Oke. marching band yang Waduh, main dirakit sedih dan coy. kemudian dijadikan seolah-olah drum. Drum beneran baru dibelikan sekolah ketika akan ada pentas di sekolah tersebut. Oh, iya. Firda dan Widi juga belajar gitar baru saat itu. Bahkan Widi belajar gitar kemudian bass dari gitar yang satu senarnya sudah tidak ada alias bolong. Namun dengan keapa adanya itu, Abah Erza justru berhasil mengajari mereka untuk bermusik dengan baik. VOB versi awal pun sering tampil terutama di acara-acara sekolah. Namun, Yoi. seiring perjalanan waktu, personil yang tersisa hanya 3 orang, yakni Firda, Widi, dan Siti. Sementara keempat temannya tidak bisa bertahan dengan beragam persoalan yang mereka hadapi. Nah, Yoi. ketika ketiga personil yang tersisa, yakni Firda yang kemudian lebih akrab dengan panggilan Marsha, kemudian Widi dan Siti, maka kepanjangan VOB bukan lagi Voice of Bakitos, melainkan diberi nama baru oleh Abah Erza, yaitu Voice of Baceprot. Ya, singkatannya tetap VOB. Nah, Baceprot sendiri dalam bahasa Sunda artinya berisik atau bawel. Iya. Sebenarnya VOB sendiri tidak langsung memilih metal sebagai genre bermusiknya. Awalnya mereka sering menyanyikan lagu-lagu yang tengah hits pada saat itu ya. Misalnya lagu Maroon 5, Maher Zain, dan lain sebagainya. Waduh, mainnya keluar semua ya. Nah, mereka mulai menyukai metal setelah melihat di laptop Abah Erza video-video musik metal seperti System of the Down, kemudian Rage Against the Machine, RATM, dan lain-lain. Aduh, Sejak saat referensi ya itulah gila mereka coy. menjatuhkan pilihannya pada musik metal. Meski tidak sepenuhnya juga bisa disebut metal. Mereka sendiri sering menyebut the other side of metalism. Oke. Nah, bagaimana lika-liku perjalanan VOB dari awal sampai saat ini dan apa saja rintangan-rintangan yang mereka hadapi? Nah, untuk itu kita akan lanjutkan di bagian kedua dari video ini. Waduh, nah ini, di part satunya tadi udah dijelasin, nanti di part 2-nya bakalan dilanjutkan lagi. Nah, baru setengah dari perjalanan mereka, dari yang dijelaskan tadi, ini terasa beratnya minta ampun coy. Dari belajar drum dari nol, kalau menurut aku kalau untuk belajar gitar dari nol itu nggak seberapa sulitnya gitu ya. Tapi kalau untuk drum ini memang susah kali coy, susah. Apalagi dengan dia nggak tahu bentuk drum itu gimana, apa yang harus diinjak dan apa yang harus dipukul, gimana cara ngatur mainnya biar enak, mukulnya biar enak. Nah, itu susah. Susahnya minta ampun sih. Tapi itu mungkin, dari aku ya, mungkin dari yang pro player mungkin udah ada teknik-teknik atau cara-cara untuk menerapkan pengajarannya lebih simpel lagi dan mudah dimengerti, mungkin gitu ya. Nah, di sini kalau untuk gitar sih palingan cepat lah, cepat. Untuk seminggu itu udah bisa pegang-pegang chord, bisa udah megang chord dan segala macam gitu ya. Mungkin nggak terlalu apa kali. Nah, untuk bass, kalau di bass juga, nggak terlalu susah juga. Kalau di bass kan cuman apa, chord-nya cuman ya tekan sebiji-sebiji gitu, nanti paling ada improvisasi atau apa, teknik-teknik lainnya itu yang buat bass itu jadi susah. Nah, tapi nggak susah lah bass, bisalah.
Nah, kalau untuk genre kayak VOB ini, bass-nya minta ampun coy. Mainnya bukan sekedar main ya, memang kayak mana ya, memang dia mainkan dengan sesuai dengan karakter mereka bertiga dan sesuai dengan genre yang mereka mainkan. Nah, mantap sih. Pokoknya dari mereka bertiga sampai, dari setengah cerita ini yang aku simpulkan dengan apa, dengan, mereka yang sekarang itu, wah gila, fantastis. Itu memang keren, keren parah coy, emang mainnya rapi kali, rapi. Contoh di weekend open air yang 2022 yang di Jerman yang kemarin itu kan sound-nya itu real sound-nya, kayaknya kalau menurut aku itu record-nya nggak dari mixer-nya langsung, kayaknya dari kamera entah gimana, pokoknya suaranya bersih, jelas, apa yang kita mendengar itu jelas semua. Kalau misalnya ada satu orang yang main salah atau kotor permainannya, pasti nampak, pasti nampak. Tapi di sini kita lihat VOB main dengan rapi, rapi, rapi kali coy. Nah mungkin oh ya sebelumnya aku minta maaf juga nih buat, yang request, weekend open air kemarin aku nggak bisa buat karena videonya udah berapa kali memang di-blok, nggak boleh ada di channel lain mungkin ya, nggak boleh ada jadi videonya di-blok terus. Jadi aku ambil kesimpulan nggak ngupload lagi, mungkin kalian jangan berkecil hati juga, kalian masih bisa lihat di weekend open air-nya. Oke, nah mungkin, part satunya segini dulu karena kemampuan record layar kita agak masih di bawah, oke men? Nah, buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe, dan lonceng notifikasinya, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Sekian video dari aku, see you next time. Dah.